Ya, terima kasih. Pada hari ini memang saya memberikan edukasi, bekerja sama dengan Human Webinar, dan selama ini memang kita selama menjadi dokter jiwa juga men-sharing atau membaktikan diri, membagi ilmu kita. Kalau misalnya di YouTube, ini saya sudah beberapa siaran yang memang bisa didokumentasikan, dan kawan-kawan semua mungkin penasaran tentang misalnya tentang kecemasan, tentang apa, dan kita sudah ada di YouTube-nya, bisa diketik di Dr. John Surau TV, atau yang kedua Kata Dokter Radio DFM, dan yang ketiga Dr. John Mantap Jiwa. Di situ kita mendedikasikan, men-sharing apa yang bisa kita bagi kepada masyarakat, kepada halayak ramai, terutama juga pada pasien-pasien saya. Jadi kadang-kadang pasien bertanya, itu biasa saya arahkan, misalnya tentang skizofrenia, ya udah nonton ini aja, dan sehingga itu bisa memberikan edukasi. Kemudian juga karena webinar ini mewajibkan punya Instagram, ini baru dibuat 2 hari yang lalu ya. Instagramnya Semen Padang Hipnoterapi, jadi mungkin kawannya masih nol itu. Belum ada kawannya, karena baru dibuat. Oke, next. Ya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, sebelum kita berlanjut, kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah terdiri dari conscious mind dan subconscious mind. Jadi sekarang kita berpikir kan hanya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Ternyata apa yang kita lihat itu hanyalah sebagian kecil saja. Ternyata apa yang di bawah pikiran bawah sadar kita itu sangat menguasai kita, terutama pada sekitar 82%. Jadi kalau pikiran sadar itu adanya sekitar 18% di dalam kehidupan kita. Jadi seperti kita misalnya nonton film Titanic ya. Film Titanic itu kata nahkodanya itu disebutkan dia hanya melihat gunung yang kecil, gunung es yang kecil ketika dia mau nabrak itu ya, nabrak gunung yang itu. Dan ternyata gunung yang kecil itu di bawahnya itu ada suatu gunung es yang sangat dalam dan sangat besar. Dan ketika ditabrakkan, kemudian film Titanic itu disebutkan juga, wah semuanya sink atau uh, drown ya, apa namanya tenggelam. Ketika tenggelam disebabkan menurut pemandangan daripada sang kapten itu adalah peak yang kecil dari gunung es itu. Ternyata itu menyangkut kepada gunung yang sangat besar. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita terlalu sibuk kepada pikiran sadar kita, tetapi di satu sisi, pikiran bawah sadar kita yang sebesar 82% ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, next, berikutnya. Nah, di sini, kenapa saya membahas tentang pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar dan juga bagian-bagian lainnya, karena di dalam kita proses melangkah di mana kita mau mentitik temukan antara individu yang yang kata bukunya dari planet Mars dan juga planet Venus, itu juga perlu ada pertimbangan pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu bisa kita lihat juga pada bagian otak, yaitu pada daerah prefrontal cortex, yang tugasnya mengkritisi apa yang data-data yang perlu dikritisi. Dan yang subconscious mind ini memang sistem amigdala, sistem limbik ini yang menguasai subconscious mind di dalam pikiran-pikiran kita. Nah, begitu juga ketika manusia yang kita di buku itu dari Mars dan juga dari Venus, ini juga harus menyadari bahwa ketika pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini mempengaruhi kehidupannya, itu akan menjadikan dia menjadi dewasa dan bertumbuh. Next, berikutnya. Nah, di sini selain pikiran bawah sadar, nanti kita juga membahas daripada pikiran di otak kita secara biologinya. Jadi ditugaskan oleh Dokter Catur ini biologinya, Dok. Jadi kalau ditanya apa, jawabannya biologi. Ya insya Allah, mudah-mudahan saya bisa jawab seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa secara biologi apa sih yang terjadi pada pasangan. Nah, pada pasangan ini apalagi yang mau menikah, yang lagi ta'aruf, dan kemudian bulan depan udah mau mendaftarkan diri ke KUA yang terdekat, itu memang memerlukan suatu ilmu. Jadi orang saja ketika mau memasak saja dia harus kursus. Kemudian orang mau mengendarai pesawat harus kursus pilot, dapat lisensi dan segala macam. Nah, sekarang orang mau mengarungi bahtera yang sangat luas, yang penuh misteri, dan mungkin seperti kita memasuki hutan belantara.
Nah, orang-orang mau masak saja perlu ada ilmu pengetahuannya, guidance-nya, kemudian orang pilot aja mau perlu pakai apa, kursus pilot, mungkin di apa, di lisensi dan segala macam. Nah, kita ini mau masuk, ibaratnya mau masuk medan pertempuran. Nah, ketika mau masuk medan pertempuran, gambarannya bagaimana, dan kemudian kita ini adalah pasukan, yang dua pasukan ini yang memang saling melengkapi. Jadi ibaratnya kalau di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 187, dikatakan hunna libasulakum wa antum libasulahun. Jadi mereka itu, para istri itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Dan ketika itu dikatakan bahwa keduanya adalah sebagai pakaian, bukan sebagai yang satu topi, yang satu lagi celana, tidak. Keduanya pakaian. Jadi suami pasangan laki-laki itu memiliki kelebihan dan kekurangan, kemudian pasangan perempuan itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan, disitulah saling melengkapi. Jadi ibaratnya kita melihat filosofi dari ayat ini memberikan kita arti bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mendominasi, bukan merasa menang sendiri dan segala macam. Next, berikutnya. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika seseorang sedang jatuh cinta, jadi jatuh cinta itu memang kadang-kadang penuh misteri. Kadang-kadang ada saudaranya bilang, kamu kok cintanya sama si dia? Dia itu kan kelakuannya begini, begitu. Itu kemarin aja dia bikin masalah, bikin itu, kok kamu jatuh cinta sama dia, besok mau nikah lagi. Wah, itu banyak masukan tuh ya. Nah, dari kanan kiri itu ya, dari saudara, dari mata-mata, dari anggota intelijen saudara kita yang sebelah sana, kubu sebelah situ, masuk data-data itu. Tetapi data-data itu terkadang itu menjadi mentah, menjadi hilang. Itu disebabkan adanya salah satu neurotransmitter yang disebut juga dengan dopamin. Kenapa begitu? Karena jatuh cinta adalah suatu edik, suatu kecanduan. Jadi suatu kecanduan ketika dopamin membanjiri ya daerah dari prefrontal cortex kita. Prefrontal cortex kita itu kan bagian bodi luhur. Bagian bodi luhur ketika dibanjiri sehingga menjadi tumpul. Ketika tumpul dia tidak bisa membedakan mana yang subjektif, mana yang objektif. Sehingga menimbulkan juga, disebut juga kalau dopamin ini kan penyertanya selain sebagai sex arousal, dia juga sebagai meningkatkan halusinasi, agitasi, dia juga menimbulkan reward atau adiksi. Nah, begitu juga orang jatuh cinta. Jadi kemana-mana seperti lagu zaman dulu, ketika makan ingat kamu, ketika mandi ingat kamu, ketika di mana-mana ingat kamu. Jadi seharusnya kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat misalnya yang lagi kuliah seharusnya ingat pelajaran kuliah, ini ingatnya si dia. Nah, ketika itu memang jatuh cinta adalah suatu adiksi. Nah, dopamin ini bersifat hijack, yaitu membajak daripada pikiran kita. Dan ketika membajak, ketika cinta buta, ketika kita tidak membedakan mana yang subjektif dan objektif, dopamin itu terus membanjiri otak kita. Makanya disebut juga dopamin itu adalah cinta itu adalah suatu kecanduan. Nah, suatu kecanduan itu entah sadarnya kapan, entah cravingnya kapan, entah mulai sakaunya kapan, itu juga tidak tahu. Terkadang kita masih terombang-ambing di dalam perasaan cinta yang menggebu-gebu. Next, berikutnya. Nah, di dalam kehidupan, ini pasangan yang ta'aruf ya, yang bulan depan udah mau daftar ke KUA, itu kadang-kadang juga banyak pertimbangan. Nah, kemudian dia mempertimbangkan apakah nanti besok ketika menjadi suaminya atau menjadi istrinya, apakah nanti besok banyak masalah ya? Apa hidup saya jadi tambah susah ya? Apa hidup saya akan celaka ya? Atau jangan-jangan dia nih bawa sial nih kalau saya jadi pasangan dia. Nah, ketika itu banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah, di sini tugas kita untuk sharing bahwa nanti ketika kawan-kawan yang akan menikah, akan memasuki medan pertempuran hutan belantara yang penuh misteri, di sana perlu adanya kesadaran bahwa di situ perlu adanya tantangan. Jadi masalah itu pasti ada. Kalau kehidupan suami istri tidak ada masalah, itu berarti kehidupan di perwayangan ya, atau di hayalan saja. Tetapi yang realistis adalah kehidupan yang penuh pertempuran. Nah, pertempuran itu adalah bagian dari sakinah mawadah warohmah. Jadi istilahnya orang yang tidak punya masalah itu
itu baru yang sakinah mawaddah warohmah. Salah. Orang yang sakinah mawaddah warohmah adalah bagaimana dia menyikapi, bagaimana pertempuran itu, bagaimana perbedaan itu, dan kadang-kadang adanya kemarahan itu dapat disikapi dengan lebih baik. Jadi bukan seperti orang yang di sungai yang mengalir aja kayaknya tenang gitu kan. Tenang-tenang kan disebut juga pepatahnya tenang-tenang menghanyutkan. Nah, lebih baik kita bergemuruh tetapi kita bisa juga menjadikan kehidupan ini sakinah mawaddah warohmah. Nah, kita mengetahui ketika nanti masuk ke hutan belantara tersebut, kita akan menghadapi stresor atau tekanan-tekanan. Nah, ketika dapat stresor pertama, tekanan-tekanan dari perbedaan-perbedaan di antara yang disebut juga dalam buku itu makhluk Venus dan juga makhluk Mars ini, itu akan menimbulkan hormon yang keluar di kepala kita, yaitu adalah kortisol, hormon stres. Jadi hormon stres ini pada 3 hari pertama ketika kita mengalami stres akut. Nah, itu harus diwaspadai. Jadi hormon ini akan bisa membunuh kita. Bisa juga akan membuat kita lebih tidak siap untuk menghadapi pertempuran-pertempuran di dalam kehidupan ini atau di dalam bahtera keluarga. Next, berikutnya. Ya, tadi kita telah membahas. Jadi sebelum saya memberikan gambaran kepada kawan-kawan yang mau menikah itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi itu untuk sebagai preparation, persiapan. Jadi jangan kata orang Jawa ojo kagetan, ojo mudah kagum. Kalau dalam kehidupan ini kalau kalau mudah kaget, mudah kagum itu kata guru saya ya di 11 Maret itu jadinya dia mudah jatuh ke gangguan mental. Makanya kita harus mempersiapkan dan kita harus tahu ilmunya. Nah, yang pertama tadi sudah disebutkan kortisol. Tadi kortisol hormon stresnya dengan misalnya rumus kimianya kan kita sudah tahu C21H30O5 ya, dengan disebabkan oleh kelenjar adrenal dan segala macam sehingga menimbulkan gangguan coping mechanism di dalam tubuh. Nah, sekarang kita melihat lagi makhluk Mars dan Venus itu sendiri. Mars itu adalah man atau laki-laki. Venus itu adalah pada perempuan. Ini di dalam buku tersebut ya. Padahal saya juga belum baca bukunya ini. Cuma saya mengira-ngira saja. Mungkin buku itu membahas itu. Nah, sekarang kita melihat bahwa man atau laki-laki itu memang yang didominasi adalah hormon testosteron. Jadi dia dominasi untuk hormon seksualnya adalah testosteron. Bukannya wanita tidak memiliki testosteron, wanita juga memiliki, tetapi persentasenya sangat kecil. Nah, pada laki-laki didominasi oleh hormon testosteron yang sangat besar sekali. Kita tetap mengetahui bahwa hormon testosteron pada laki-laki ini adalah hormon steroid ya, yang bersifat androgen. Ya, ini bersifat juga untuk libido, kemudian meningkatkan imun atau daya tahan tubuh, dan juga energi. Dan juga pada penelitian-penelitian terbaru bahwa hormon testosteron pada laki-laki ini juga bisa menurunkan level daripada kortisol atau hormon stres. Jadi laki-laki ini harus bersyukur dia memiliki hormon testosteron yang juga bisa menjadi melowerkan atau merendahkan atau menekan daripada hormon kortisol atau hormon stres daripada dirinya sendiri kalau dia misalnya menghadapi badai kehidupan atau badai di dalam rumah tangganya. Dan kita juga mengetahui bahwa hormon testosteron ini dimiliki oleh laki-laki, ini dihasilkan juga dari testis ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa hormon testosteron ini bermanfaat sekali secara kejiwaan juga bagi laki-laki, apalagi dia nanti ketika mau berumah tangga pasti stresornya ya karena dia kalau hidup sendiri stresornya 1. Kalau hidupnya berdua berarti stresornya kali aja 2. Kan kita belajar matematika seperti itu ya. Kemudian pada wanita itu memiliki hormon yaitu estrogen. Dia itu laki-laki juga memiliki estrogen tetapi persentasenya sangat kecil sekali. Tetapi kalau pada wanita yang mendominasi adalah hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini kita bisa mengetahui bahwa ketika misalnya nih, kalau lagi datang mens ya, menstruasi, itu pada beberapa penelitian dikatakan bahwa ketika menstruasi peluruhan daripada di endometrium itu, ketika ada peluruhan itu estrogen menduduki posisi yang paling terendah pada saat itu. Nah, secara ketika dia memiliki kondisi yang paling terendah posisinya ketika menstruasi pada wanita, itu akan menyebabkan juga secara imbasnya adalah serotonin atau hormon
daripada untuk depresi itu juga menjadi rendah. Padahal serotonin ketika dia jumlahnya banyak itu membantu kita untuk mengcoping mekanisme, menjadi lebih senang, menjadi lebih bisa tahan banting dan segala macam. Tetapi ternyata ketika dia menstruasi, sang wanita atau sang makhluk Venus ya, ini estrogennya rendah, kemudian juga berimplikasi ikut rendahnya juga neurotransmitter serotoninnya. Nah, serotonin yang diperlukan itu untuk mood-nya, buat perasaannya itu sangat rendah, akhirnya tidak usah aneh apabila ternyata pada wanita ketika mensnya datang, dia perasaannya juga berubah-ubah, mood-nya juga berubah-ubah, kemudian kita melihat misalnya, makanya nanti ketika mau nikah nggak usah aneh. Jadi kok misalnya kok istrinya kok berubah ya, wah jangan-jangan lagi mens nih. Analisa itu aja yang paling sederhana screeningnya. Wah lagi mens. Kalau lagi mens berarti estrogennya sedang rendah, berarti neurotransmitter serotoninnya juga posisi paling rendah. Nah, kalau mood berarti implikasinya adalah mood yang paling terbawah. Nah, jadi ketika kita memahami secara biologi, kita nggak usah ojo kagetan atau ojo mudah kagum terhadap hal-hal yang berubah daripada pasangan-pasangan kita itu sendiri. Oke, next berikutnya. Nah, di sini kita juga melihat bahwa adanya hormon oksitosin atau orang sering mengatakan ini adalah hormon cinta. Nah, kalau pada oksitosin ini kita bisa mengetahui biasanya dipakai juga atau berimplikasi pada induksi persalinan, kemudian lancarnya proses ASI, kemudian juga pada ibu dan anak itu hubungannya lebih erat, atau juga pada pasangan suami istri itu kalau timbul orgasme atau orgasmus, itu oksitosinnya itu banjir sekali sehingga dia tidak usah aneh apabila laki-laki setelah orgasmus dia tertidur lelap karena oksitosinnya membuat dia lebih rileks. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa oksitosin kalau pada yang kita sering baca adalah pada induksi persalinan ketika mau melahirkan, di sini kita melihatnya dari sisi yang tadi, karena pesanan Dokter Catur adalah Mars and Venus ya. Berarti kita hubungkan dengan Mars dan Venusnya. Dan Mars and Venusnya apa? Yaitu tentang cinta. Nah, ketika seorang pasangan itu merasa dicintai, jadi kalau perempuan itu adalah salah satunya adalah dengan diperhatikan dan didengarkan. Ketika dia diperhatikan dan dia didengarkan, dia merasa nyaman. Dan ketika merasa nyaman, oksitosinnya juga akan meningkat sehingga lebih rileks, sehingga dia akan bersifat calm atau lebih tenang. Ketika lebih tenang, tension di rumah tangga juga tidak terlalu tinggi. Jadi kita membantu itu dan juga merangsang itu. Dan juga kita bisa mengetahui bahwa oksitosin ini adalah hormon yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ibaratnya ketika orang fall in love ya, jadi fall in love itu harus terus dipertahankan selama menikah. Jangan hanya pada ta'aruf itu, wah fall in love-nya lebih ke arah dopamin itu. Nah, kalau pada saat berumah tangga itu fall in love-nya itu adalah kepada oksitosin. Bagaimana sentuhan-sentuhan dari pasangan kita, kemudian kata-kata yang meyakinkan dan merasa perempuan itu terlindungi daripada wanita, oksitosin itu akan keluar. Karena itu adalah suatu hubungan intimasi. Suatu hubungan intimasi itu akan merangsang atau men-trigger daripada pengeluaran oksitosin itu sendiri. Dan kita bisa mengetahui kalau oksitosin itu diperintahkan ya oleh hipotalamus ya dari grand designernya itu kepada pituitary gland bagian posteriornya. Sehingga ketika misalnya sang suami menyentuh istrinya, kemudian ketika sentuhan itu dipersepsikan oleh istri sebagai suatu bentuk kasih sayang, kemudian itu dikirimkan sinyal itu ke hipotalamus, dan hipotalamus akan mengirim sinyal juga kepada pituitary gland posterior, bagian posterior agar mengeluarkan oksitosin, yaitu hormon cinta, sehingga dia menjadi rileks, menjadi nyaman, calm down dan segala macam, sehingga dia merasa daya tahan tubuhnya juga meningkat secara mental dan juga secara fisik. Next, berikutnya. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa Mars and Venus ya, kita harus kembali ke tema itu, jangan lari kemana-mana. Jadi Mars and Venus itu adalah makhluk Mars laki-laki, Venus sebagai yang perempuannya. Nah, sekarang kita bisa melihat ketika kita mau masuki medan pertempuran hutan belantara yang penuh dengan misteri yang entah berantah kemana, itu kita memasukinya dan kita sekarang harus punya bekal, harus tahu nih
siapa partner kita, siapa yang mau diajak bertempur ini, siapa yang mau siap untuk menjadi bagian kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi sekarang kita persiapkan pertama adalah mengetahui bahwa berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kalau pada perempuan itu menurut penelitian korpus kalosumnya itu memiliki jumlah yang lebih besar daripada laki-laki. Korpus kalosum itu apa sih? Korpus kalosum itu suatu jaringan ya, jadi ada sejenis jaringan ikat juga yang menghubungkan atau mengkoordinasikan antara otak sebelah kanan dan otak sebelah kiri daripada manusia. Dan ketika itu mengkoordinasikan, sehingga kita mengetahui bahwa otak sebelah kiri ada bersifat logika, itu adalah sifatnya laki-laki. Kemudian pada otak sebelah kanan itu bersifatnya intuitif, emosional, emotion. Jadi ibaratnya ketika itu dikoordinasikan oleh bagian korpus kalosum, apalagi korpus kalosum ini sebagai jembatan mengkoordinasikan antara yang kanan dan yang kiri. Dan ketika jumlahnya lebih banyak daripada yang lain, jadi jumlah korpus kalosum wanita itu lebih banyak daripada laki-laki, itu akan berimplikasi. Salah satunya adalah wanita itu bersifat multitasking. Multitasking itu apa? Jadi multitasking itu bisa mengerjakan berbagai macam hal dalam satu waktu. Misal, kita kalau perhatikan istri kita kok bisa ya sambil masak, sambil gendong anak, main HP juga, Instagraman, pesan Shopee, itu dalam satu waktu ya. Itu luar biasa ya. Itu kalau dianalisa terlalu dalam itu mungkin tidak ketemu. Nah, ini salah satu titik mediasi tengahnya bahwa korpus kalosum wanita adalah lebih banyak daripada perempuan, sehingga dia multitasking, bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nah, kalau laki-laki adalah bersifat monotasking, jadi dia hanya bisa fokus satu hal dalam satu waktu. Jadi kalau sang suami lagi asik ya nonton misalnya TV One ya, ILC, Indonesia Lawyers Club, wah itu pembahasan kan menarik ya, lagi nonton gitu kan tiba-tiba istrinya ngomong jangan lupa Pak nanti isi aqua galonnya jangan lupa ya, kemudian sejam lagi datang lagi istrinya, aqua galonnya udah diganti belum, kata suaminya, hah apa, wah itu seperti downloadnya agak lama gitu ya, padahal dia bukan downloadnya lama, dia itu monotasking, dia itu sedang fokus sedang nonton ILC TV One, kemudian dapat data baru. Nah kalau perempuan multitasking, dia bisa melakukan banyak hal. Misal contoh yang lain ya. Contohnya misalnya begini. Kalau misalnya besoknya hari Minggunya mau ada acara arisan ya. Ini contoh aja biar kita bisa membayangkan apa sih korpus kalosum itu ya. Kalau pada besok ada arisan. Nah, sang mama ini meminta tolong lah sama suami, kan kita kerjasama ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Minta tolong, Pak, besok kita mau arisan. Jangan lupa ya, besok nanti pinjam karpet sama tikar ke tetangga sebelah sama Bu RT ya. Jangan lupa itu. Kemudian isi ulang air galon. Isi ulang air galonnya nanti ke Pak Amir aja. Pak Amir itu bukanya nanti dia agak siang. Nah, nanti kalau bisa Pak Amir sekalian ganti aqua galonnya. Nah, kemudian nanti kan kita piringnya kurang. Nah, piringnya itu nanti pinjam sama Bu Broto ya. Bu Broto nanti berapa set sama piring-piring kecilnya juga pinjam sama Bu Broto. Nah, siap itu jangan lupa ya Pak ya. Itu nanti yang pesanan kue kukus sama kue keringnya sama Bu Yani yang 5 blok dari kita nih. Itu jangan lupa juga Pak. Kemudian nanti jangan lupa juga Pak. Undang juga Pak Ustadz. Pak Ustadz kan besok arisan ya perlu ada juga Ustadz atau Ustazah biar ini. Jadi Papa jangan lupa, pokoknya itu tugas yang harus bisa dilakukan. Nah, ketika itu disampaikan kepada suami, insya Allah besoknya sang suami kalau tidak dicatat, itu gagal total. Karena multitasking yang sangat banyak sekali yang ditugaskan oleh istri untuk arisan besok kepada suaminya, itu menjadi suatu beban. Karena dia bersifat monotasking. Jadi mungkin si suami akan mengakali. Mungkin dia akan ngurusin galon dulu, habis ngurusin galon nanti lapor lagi ke istrinya, "Ma, apalagi Ma?" "Oh ini." Nah, kalau dia langsung melaksanakan, karena dia bersifat monotasking. Kalau wanita sih cepat, mau beli sayur ke pasar, siap beli pasar, kemudian mampir ke tetangga untuk ngegosip dan segala macam, itu bisa macam-macam itu. Tetapi kalau laki-laki bersifat monotasking. Sehingga ketika kita memahami sang suami itu monotasking, dia itu bukannya bodoh, bukannya downloadnya lambat, bukan.
tetapi kita memahami bahwa dia monotasking. Jadi jangan kita berburuk sangka kepada sang suami, walaupun sang suaminya S2, S3, tetapi dia bersifat monotasking. Nah, dan juga begitu, ketika sang suami tidak boleh juga berburuk sangka kepada istri yang bersifat multitasking. Misal kalau kita lagi ngajak ngobrol kan, si istri misalnya sambil nonton TV juga, sambil liatin anak, sambil itu, kita kan merasa tersinggung. Wah, ini kok nggak fokus, saya kan mau cerita dan segala macam, kok nggak mau ya. Nah, itu juga bisa menimbulkan pertengkaran dan juga menimbulkan suatu ketidaksiapan di dalam menghadapi badai kehidupan. Kemudian next berikutnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa di beberapa penelitian itu disebutkan bahwa pada pada perempuan ini, perempuan memiliki hipokampus yang ukurannya 2 kali bigger, 2 kali lebih besar daripada laki-laki. Nah, jadi hipokampus itu untuk apa? Hipokampus itu adalah untuk bersifat long term memory, untuk memori jangka lama. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sekarang hipokampusnya wanita itu secara biologi adalah 2 kali ukurannya daripada pria. Ini akan berimplikasi. Salah satunya implikasinya apa? Implikasinya adalah di mana memori pada wanita itu akan tersimpan lebih banyak dan bersifat long term. Jadi mungkin data-data 10 tahun yang lalu atau mungkin baru nikahnya 12 tahun yang lalu gitu kan, 12 tahun tapi data-datanya dia masih ingat. Nah, itu akan juga menjadi suatu problema apabila kita tidak bisa mensikapinya. Contoh, misal si istri misalnya kalau lagi kesal ya lihat suami, mungkin dia akan berkata, "Papa ini kok begitu-begitu aja. Papa ingat nggak 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu Papa pernah ini. Wah, itu dosa-dosa suami itu apal gitu ya, 10 tahun yang lalu ya. Kemudian suaminya terbengong-bengong. Emang 10 tahun yang lalu peristiwa apa ya? Jadi di situ kita bisa melihat bahwa adanya perbedaan. Dan ketika sang istri menjadi ahli sejarah, menjadi historian, itu akan menjadi, kalau tidak disikapi dengan baik, itu akan menjadi suatu fenomena atau menjadi suatu permasalahan. Jadi data 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kemudian itu semua diungkit-ungkit. Ketika diungkit-ungkit, kemudian ditambah lagi dengan korpus kallosum ya yang bisa mengorganisasikan otak kanan dan otak sebelah kiri, itu bisa juga berefek kepada, mungkin bisa juga dia akan menghubung-hubungkan cerita masa lalu dengan keadaan sekarang, kemudian dihubungkan dengan ini, dihubungkan dengan itu, akhirnya menjadi suatu permasalahan atau juga suatu pertengkaran yang semakin mendalam di dalam kehidupan berumah tangga. Next, berikutnya. Oh ya, sudah habis ya. Mungkin seperti itu ya, moderator ya. Oke, kita serahkan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih Dr. John, sebuah pemaparan yang komprehensif sekali ya Dr. Juwita tentang bagaimana ternyata semua yang kita rasakan ternyata ada penjelasan ilmiahnya ya Dr. John. Insya Allah seperti itu, Pak. Ya. Penjelasannya juga seru banget nih, Dok, tentang otak dan neurotransmitter. Saya kalau lagi kuliah dulu, Dok, ngantuk dengerinnya. Nah, ini dijelasinnya seru banget ya, Dok ya. Relate banget dengan kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih Dr. John. Untuk teman-teman yang mau bertanya, ditahan dulu ya, karena masih ada satu lagi pembicara yang akan bicara tentang manajemen konflik. Jadi siap-siap aja, ditahan dulu. Nanti di akhir sesi kita akan ada sesi Q&A. Baik, langsung saja pembicara terakhir kita untuk before he says. Oke, I will marry your doctor gitu. I accept gitu ya. Not denial gitu ya. Marry your doctor. Kita adalah Dr. Rahmawati SPKJ dari Rumah Sakit PKU Gombong. Kepada Dr. Rahmawati, screen is yours. Silakan, Dok. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dokter Catur, Dokter Juwita, ada Dokter John dan Dokter Dini juga yang sudah bergabung, diberikan kesempatan dalam hari ini untuk bertemu dengan anak-anak muda, kata Dokter Catur. Forumnya anak-anak muda katanya. Jadi kita juga merasa lebih muda begitu ya Dokter Catur. Mohon dibantu slide-nya nggih Dokter Juwita. Baik, Mbak Alma, minta tolong Mbak Alma untuk share PPT-nya Dr. Rahmawati. Sekalian Bentar mungkin ya, dibantu ini operatori aja deh, Dokter. Baik. Iya. Kalau tadi Dokter Catur kan menyampaikan apa tadi yang di accept itu your doctor atau your doctor. Beda tipis Jangan ya, Dok, your ya. doctor ya. Kemarin pada saat saya mau diminta untuk ikut mengisi ini sama Pak Direktur saya di Kuioni ini Dokter Catur. Jadi ini kelompok poligami ya Pak. Ini untuk anak-anak muda Pak Dir. Jadi yang sudah ini nggak boleh yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi ini hanya untuk anak-anak muda yang mau menikah. Ya, karena ketahuan pembicara keduanya Dokter John itu mungkin Dok. Oh ya. Ya, itu. Jadi kedua, ketiga dan seterusnya ya. Ada ayatnya kan ya, boleh 4 tapi harus adil. Jadi adik-adik, teman-teman sekalian di sini fokus per yang satu dulu deh, yang satu aja belum bisa ngurusi begitu ya. Tapi nanti kalau ilmunya sudah tinggi ya, keadilannya ini untuk persiapan teman-teman yang kata Dokter John tadi sudah hampir ke KUA gitu ya untuk mendapatkan surat nikah. Oke. Nah, kita mulai. Jadi ini karena berkaitan dengan teman-teman anak-anak atau remaja yang masih muda. Jadi saya pilih love ya, love. Sarangeo gitu ya. Sarangeo gitu kan kalau Korea ya. Sarangeo. Next, ini tentang manajemen konflik. Jadi pada saat dua orang yang bertemu itu pada saat laki-laki dan perempuan, cowok, cewek itu akan ke langkah selanjutnya begitu ya. Pada saat awal-awal kan berteman, kemudian bersahabat, saling ta'aruf, tapi selanjutnya tentunya pasti akan bertujuan atau ingin menjadi suatu keluarga, menjadi sebuah keluarga karena satu orang ketemu laki-laki dan perempuan akan membina suatu hubungan rumah tangga itu sudah disebut keluarga yang kecil ya, terdiri dari suami istri dan nanti akan berlanjut ke mempunyai keturunan. Filosofi berkeluarga sendiri kan di agama Islam kita juga sudah sering dengar bahwa barang siapa itu ya yang dari hadis Anas, Baihaqi itu kan ada yang menyebutkan bahwa yang menikah itu adalah separuh menyempurnakan ibadah atau beragamanya. Colek Dokter Juwita ya. Dan ini merupakan suatu hal yang kita ikuti karena merupakan jalan para nabi dan rasul. Kemudian upaya memperluas wilayah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tadinya kita menjadi seorang anak, kemudian akan berbagi kepada suami, nanti kemudian mempunyai anak. Ini adalah memperluas lagi. Tadinya kita hanya anak dengan bapak ibu, satu keluarga, kemudian akan menjadi suatu keluarga besar karena ada keluarga suami, nanti akan bermasyarakat dan sebagainya. Dan ini sebuah sarana terbesar dalam mengekspresikan suatu kebajikan. Ada sabda Nabi juga bahwa sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap keluarganya.
dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi kita dalam berkeluarga ini adalah juga mencontoh bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi gitu ya. Next. Nah, ini tadi kalau dari Dr. John itu kan biologis gitu ya, otak ya. Kalau saya dari sosialnya jadi ya, karena wanita kan banyak berbicara. Kalau laki-laki tadi Dr. John banyak berpikir gitu ya, memakai otak. Kalau kita banyak memakai mulut ya Dr. Juwita ya. Cerewet alias cerewet gitu. Jadi adakah perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologi, secara otak? Tadi sudah disebutkan, disampaikan secara gamblang gitu ya, pelajaran-pelajaran biologinya oleh Dr. John. Ini tentunya kan ada perbedaan dari sisi biologisnya, tentunya dari sisi sosial, psikologis, itu juga tentu ada perbedaan. Memang banyak persamaannya, tapi secara fitrah tentunya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum memasuki tentang konflik, tentunya kan perbedaan-perbedaan inilah sebetulnya yang akan menjadi suatu hal dasar bahwa nanti akan terjadi konflik, karena bahwa seorang laki-laki yang tadinya hidup sendiri bersama keluarga ketemu dengan seorang perempuan yang mungkin dikenalnya hanya beberapa waktu, kemudian akan menjalani suatu kehidupan, ini tentunya kan ada perbedaan-perbedaan yang harus disiasati. Kita sendiri yang dengan adik-adik kita, dengan orang tua kita saja kan banyak perbedaan, kadang-kadang selisih pendapat, apalagi ini dengan orang lain yang akan hidup bersama kita dalam waktu tadi, kata Dokter Dini, 50 tahun atau berapa tahun ke depan, begitu. Next. Nah, laki-laki dan perempuan ini kan perbedaannya tadi cenderung menggunakan logika kan kalau laki-laki. Jadi kalau suruh beli galon, apa tadi dong? Suruh ambil piring, suruh ini, ya mungkin agak kesulitan gitu ya. Dan karena dia dengan logika, dengan pikiran, menganggap penting keahlian, kemudian berpikir menyelesaikan satu masalah dulu, kemudian seseorang laki-laki akan merasa dicintai itu jika dipercaya. Kemudian karena dia seorang sosok laki-laki, dia ingin meringankan beban, tapi juga tidak banyak bicara, tidak cerewet seperti perempuan. Kemudian kurang suka ungkapan verbal. Jadi kalau Dokter ini bilang tadi ada bunga, iya ada yang dikasih bunga, udah dikasih 3 juta itu lebih dari bunga, tapi ungkapan-ungkapan verbal, ungkapan-ungkapan ini kadang-kadang kan sulit dikeluarkan oleh laki-laki, atau mungkin ya tetap ada, tapi kan mungkin lebih banyak itu yang tidak mengungkapkan banyak kata-kata sayang. Kemudian perempuan cenderung menggunakan perasaan, kemudian menganggap kebersamaan, ayo kita bareng-bareng, kemudian tadi karena banyak berbicara, sering memberikan nasihat, akan merasa lebih dicintai, itu juga diperhatikan. Kalau laki-laki kan wah dipercaya, kemudian diandalkan. Kalau perempuan kan diperhatikan, kemudian disayangi gitu ya. Jadi lebih banyak menggunakan ungkapan verbal. Next. Nah, satu lagi ini ya, laki-laki dan perempuan, jadi batas rasa aman terhadap suatu masalah ini kan lebih tinggi pada laki-laki. Ora popo, kalau tahu orang Jawa ki, santai wae to, ora sah kemrungsung Bu, gitu. Padahal anak kita mungkin panas atau misalnya hangat, nggak apa-apa, baru sehari kemarin main ini, wah ibunya udah gimana lah. Ini suatu hal yang bahwa laki-laki itu lebih merasa rasa aman bahwa ini tidak ada masalah. Ini kalau perempuan kan lebih cenderung kemrungsung gitu ya, lebih cenderung pieki gitu ya. Next. Nah, ini kalau dalam bahasa gaulnya ya, bahasa anak-anak muda nih, perbedaan cewek dan cowok tuh. Kalau cowok kan sukanya sindir menyindir gitu ya, cerewet. Berantem itu ya kadang-kadang kalau berantem sendiri itu
nggak pede, atau misalnya ayo kita ini ke sana itu tuh kayak gitu kan. Kalau udah berantem ya seringnya main jambak-jambakan ya. Kalau misalnya kita ya mungkin diem-dieman gitu ya. Kemudian sering lebih memendam rasa, wah ini kok kemarin aku diginiin misalnya kayak gitu toh. Terus memendam kayak rasa gengsi, kemudian juga rasa seperti dendam begitu ya. Ya, ini adalah saya. Enggak lah, saya enggak salah. Dia yang salah, dia yang harus minta maaf duluan gitu. Tapi kalau cowok kan lain. Ya, pokoknya udah tonjok gitu ya, langsung hajar gitu. Tapi pada saat ada hal-hal seperti itu nanti besok sudah kelar, no problem, langsung memaafkan, udah berteman lagi. Ya, no. Jadi cenderungnya kalau cowok itu gue gitu, ini gue. Kalau ini itu kalau perempuan kan ke arah diri saya gitu. Kalau ini kan menonjolkan. Next. Nah, ini tadi perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu akan menimbulkan suatu konflik ya. Di sini adalah intinya pengertian konflik ini adalah suatu situasi atau suatu hal di mana keinginan atau kehendak itu berbeda atau berlawanan satu dengan yang lain, tapi ini akan menimbulkan suatu masalah atau suatu pertentangan. Dibedakan dengan beda pendapat. Kalau misalnya beda pendapat kan, wah saya berpendapat seperti ini, suami berpendapat seperti ini, atau calon suami berpendapat seperti ini, bisa mengkolaborasikan, berarti itu kan tidak menjadikan sebuah konflik. Tapi saya pengen A, dia pengen B, saya pengen nikah di sini, dia pengen nikah di sono, terus akhirnya jadi runyam, nggak ada yang saling mau mengalah karena perbedaan ini, akhirnya menjadi konflik, malah batal menikah, atau misalnya malah ada mundur dan sebagainya. Nah, di dalam konflik keluarga, karena yang tadi namanya keluarga suami istri, kemudian nanti punya anak, ini adalah adanya pertentangan di antara anggota-anggota keluarga itu. Dari suami istri, orang tua anak, kemudian antar anak, ini baik verbal, kata-kata, ngomong sinis, kemudian ngomong yang tidak pantas, maupun yang non-verbal, saling menjauh, saling mungkin menyakiti dan sebagainya, sehingga ini akan menimbulkan suatu ketegangan, suatu hal yang tidak nyaman. Next. Nah, untuk yang konflik ini kan dilihat dari jenisnya, ini kan bisa dari diri individu sendiri. Kita kan juga kadang berkonflik dengan diri kita sendiri. Pertentangan batin kalau misalnya pasien-pasien itu bilang, saya itu ada pertentangan batin, saya pengennya gini tapi batin saya kok gini, saya pengen gini tapi batin saya kok seperti ini, adalah konflik atau pertentangan dalam diri sendiri. Kemudian antar individu, kita dengan teman, kita dengan calon suami, kita dengan suami kita, kemudian juga dengan kelompok yang besar. Saya kira kalau dalam forum ini kan antar diri kita sendiri maupun antar kita dengan calon pasangan atau pasangan kita. Next. Nah, bentuk-bentuk konflik ini kan ada beberapa ya sebetulnya yang bisa kita lihat. Konflik yang sederhana atau simple konflik ini kan sebetulnya konflik yang yang sederhana, yang sebetulnya itu tidak bermasalah. Konflik-konflik kecil yang bisa ditangani sebetulnya tidak menjadikan masalah. Jadi kalau misalnya ada konflik-konflik ini, tidak apa-apa, dari kata Dr. John, pasti orang itu akan mempunyai masalah, pasti suatu dalam kehidupan seorang itu akan ada masalah. Namanya hidup itu ada masalah, kalau nggak ada masalah itu malah namanya tidak hidup. Nanti akan datar seperti itu ya. Ini bisa istilahnya bisa diselesaikan begitu. Yang kedua adalah pseudo konflik. Konflik seperti konflik palsu gitu ya kalau disebut dalam bahan ini. Jadi sebetulnya konflik ini sudah disepakati, misalnya kita sudah menyepakati nih, kalau misalnya besok kita menikah, saya berarti yang perempuan kita sudah sepakat misalnya nggak kerja karena akan mengurusi anak dan sebagainya. Yang laki-laki istilahnya mencari nafkah.
Tapi karena ada miskomunikasi atau mungkin ada hal-hal yang mempengaruhi, akhirnya ini kan menjadi konflik. Padahal sebetulnya ini memang resiko konflik atau misalnya sesuatu hal yang bisa menjadi konflik, tapi sebetulnya sudah disepakati tidak ada masalah, tapi akan menjadi konflik karena ada sesuatu hal yang menyebabkannya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah konflik yang terkait dengan ego ya, konflik ego bahwa kadang-kadang tadi dokter Dini menyampaikan dia sifatnya seperti apa, calon suami ini sifatnya seperti apa, kemudian kita sifatnya seperti apa, ada nggak yang pengen menjadi superior, kemudian wah pengen menang sendiri atau tidak mau mengalah lah, ini akan menjadikan konflik-konflik terkait dengan ego kita atau mungkin tadi kepribadian kita. Next. Nah, bentuk-bentuk konflik keluarga yang lebih luas, kalau tadi kan secara sederhana, ini kan nanti terkait dengan pengasuhan, parenting, bagaimana orang tua mengasuh anak, atau kesepakatan bagaimana nanti kita akan mengasuh anak, kemudian konflik dalam nilai, kadang-kadang kan misalnya apa yang kita yakini ini berbeda dengan pasangan kita, misalnya apa yang organisasi yang kita lakukan misalnya, atau syariat yang akan kita lakukan itu agak berbeda seperti itu. Tujuan kita ini mau apa toh? Oh, yang calon suami saya pokoknya mau kaya raya, punya pangkat dan sebagainya. Istrinya kita tuh yang mawaddah warohmah. Nah, ini kan sudah beda nilai. Nah, nanti terkait dengan ekonomi, bagaimana pekerjaannya, ini juga akan bisa menimbulkan suatu konflik. Next. Nah, secara psikodinamika atau secara bagaimana konflik ini bisa terjadi, bagaimana hal ini bisa terjadi, sebetulnya ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu adanya kekakuan dalam kepribadian yang disampaikan oleh Dokter Dini tadi. Ada kepribadian macam-macam, tapi kan kepribadian ini karena sudah menjadi pribadi seseorang, ini kan bisa diadaptasikan, tapi memang kan mungkin karena dia sudah menjadi suatu kepribadian seseorang, jadi ya memang misalnya dia kaku atau misalnya dia tadi yang anak kasti yang pokoknya pengen sempurna seperti itu, ya memang seperti itu. Tapi bagaimana mengadaptasikan bila misalnya dia bertemu dengan orang lain, dengan jodohnya misalnya seperti ini, karena ini akan berkaitan dengan gender. Bagaimana tadi men for Mars ya, dengan woman for Venus itu. Jadi ini adalah suatu perbedaan gender, bahwa seorang laki-laki ini mempunyai fitrah yang berbeda dengan seorang perempuan, sehingga komunikasi ini harus menjadi titik utama agar adanya perpaduan dua orang yang berbeda atau misalnya orang lain, ini akan menjadi suatu hal yang bisa membuat keserasian, keintiman. Jadi ketika pasangan suami ini mempunyai cara pandang yang berbeda dalam perilaku masing-masing, ini akan bisa menjadikan resiko untuk konflik. Next. Macet ya. Lanjut dari slide-nya, psikodinamik konflik. Nah, ini secara garis besar atau secara ini disebutkan di Sankoni 988 ini disebutkan bahwa inilah sebetulnya alurnya hubungan timbal balik dalam suatu ikatan perkawinan. Ini kadang-kadang dirasakan adanya ketidakadilan. Saya kok harus melakukan ini terus, sedangkan dia kok seperti ini terus. Akhirnya timbul konflik. Nah, konflik ini jika misalnya dilakukan resolusi yang baik atau misalnya hal yang bisa dilakukan dengan baik, akhirnya ini kan hubungan timbal baliknya juga yang baik, yang baru. Tapi kalau misalnya tidak bisa di resolusi yang baik, ini akan menimbulkan suatu kebencian, ketidakharmonisan, dan ini akan kembali ke hubungan yang terdahulu, atau bahkan nanti akan saya sudah tidak sanggup ini hal-hal perbedaan seperti ini, konflik-konflik seperti ini, akhirnya terjadilah
perceraian atau selesainya hubungan pernikahan ini. Next. Untuk selanjutnya bahwa dinamikan tadi konflik marital atau di konflik pernikahan ini yang tadi beberapa hal yang berkaitan adalah kekuasaan dan kendali. Bagaimana seseorang ini apakah merasa ini saya berkuasa sebagai seorang istri atau saling ini tentang pelayanan, tentang gaya hidup dan keteraturan, keintiman, privasi, kemudian kesetiaan serta kepercayaan. Next. Nah, biasanya yang sering terjadi penyebab konflik dalam rumah tangga ini beberapa hal ini kalau ini disebutkan bahwa cemburu yang berlebihan, kemudian cemburu buta yang tidak berdasar, kemudian hati-hati dengan lidah, apa yang kadang-kadang kita bicaranya kemana-mana atau misalnya bicaranya dengan suami tidak baik dan sebagainya, antara suami istri tidak bagus. Ini adalah bahaya lidah. Sibuk sendiri karena punya kesibukan, laki-laki merasa saya kan sudah kerja, sibuk sendiri, istri kemudian tidak terima karena harus mengurus anak sendiri. Adanya kekerasan juga sering terjadi di dalam rumah tangga, kadang-kadang juga melenceng dari tujuan pernikahan. Juga pelit dan serakah ini kadang-kadang juga menjadi suatu hal yang dilematis. Wah, ini kok saya gajinya segini kok dikasih segini, itu yang pelit suaminya atau yang nggak terima istrinya. Nah, hal-hal seperti ini kan juga harus menjadi komunikasi. Kondisi pekerjaan, kadang-kadang ikut campur suami terhadap urusan istri ini maksudnya kan ikut campur yang terlalu berlebihan. Misalnya sebetulnya harus ada ikut campur, tapi istilahnya sifatnya kerjasama, tidak saling mengintervensi. Nah, kemudian masalah tadi gender atau jenis kelamin, kemudian juga terkait dengan penghargaan. Next. Nah, sebab-sebab konflik ini secara utamanya tadi adalah yang paling dominan itu adalah komunikasi. Bagaimana kita mau menyampaikan, tapi yang disampaikan tidak kurang baik, yang menerima juga nggak bisa menerima dengan baik. Adanya komunikasi ini kan juga sangat penting dalam hal ini. Struktur tadi terkait ego itu nanti masuk pribadi ya, untuk perbedaan nilai-nilai dan persepsi. Kalau struktur itu bagaimana? Oh, saya seorang kepala rumah tangga, saya seorang suami, saya mempunyai harga diri yang lebih begitu. Next. Nah, ini disebutkan bahwa komunikasi tadi penting, kan, bahwa hasil survei 70% permasalahan dalam rumah tangga itu disebabkan oleh kegagalan berkomunikasi. Nah, ini kegagalan berkomunikasi ini disebabkan oleh banyak faktor, ada faktor kultur, kemudian persepsi atau pemahaman serta perbedaan ya, cara pandang. Perbedaan ini juga nanti kalau misalnya kita tidak bisa mengkomunikasikan, tidak bisa baik berkomunikasi dengan pasangan kita, akan menyebabkan permasalahan rumah tangga. Next. Dokter, mohon maaf untuk penyampaian materinya. Oh iya, kurang berapa menit, Dokter Juwita? 10 menit lagi. Oh iya, berarti kita harus nunggu. Next, nextnya dapat ini. Nextnya, ini dampak konflik keluarga. Banyak hal yang bisa terjadi. Konflik keluarga ini kan terus-menerus, permusuhan, perceraian, sampai nanti adanya gangguan mental, karena ketidaknyamanan di konflik ini kan bisa menyebabkan depresi, bisa menyebabkan kecemasan, bahkan bisa menyebabkan sampai gangguan psikotik. Next. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan dalam konflik pernikahan itu diam tapi mendendam begitu ya. Kemudian banyak orang yang ikut campur. Terus wah sidik-sidik aku mau cerai aja lah kalau misalnya seperti ini, sudah nggak tahan cerai. Nah, ucapan-ucapan yang buru-buru untuk bercerai, kemudian menghina misalnya seperti ini, sering bertengkar di depan anak-anak. Misalnya ini menjadi suatu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam konflik pernikahan. Next. Nah,
Tapi jangan takut bahwa kalau konflik itu pasti kan ada aspek positif dan ada aspek negatifnya. Aspek negatifnya itu kan tadi ya akan persepsi negatif, menghabiskan energi, kemudian akhirnya saling menutup diri, kemudian keintiman juga jadi terganggu. Akhirnya ini membuka kesempatan-kesempatan bahwa karena saya konflik dengan calon pasangan, dengan pasangan kita, akhirnya kan membina hubungan dengan orang lain, perselingkuhan dan sebagainya. Ini yang akan menjadi efek negatif dan berbahaya di suatu hubungan laki-laki dan perempuan. Next. Tapi juga ada aspek positifnya ya di slide selanjutnya. Jadi bahwa aspek positif dari konflik ini, pada saat kita ada konflik berarti kan kita saling membuka diri, saling mengevaluasi diri, kemudian saling berkomunikasi begitu. Kalau misalnya sudah ada konflik, kita bisa menyelesaikan, berarti secara baik itu akan memperkuat hubungan antara suami istri, antara laki-laki dan perempuan. Dokter Juwita ketawa ini, wow, ini suatu konflik juga. Awalnya kan 70%, bete 60%, 40%-nya kan buat anak-anak. Lah ini kan suatu penyelesaian konflik nih, jadi damai gitu. Next. Jadi selain itu, ini tadi beda Mars and Venus gitu ya. Saat kita ketemu, atau saat makan, perempuan kan pasti melihat, aduh menunya apa ya, yang enak apa. Kalau laki-laki dari logikanya, berapa duit nih yang harus gue bayar gitu ya, mahal nggak nih, pindah aja yuk, gitu-gitu. Nah kalau perempuan kan ada perbedaan sudut pandang atau perbedaan persepsi dalam menyelesaikan masalah ataupun melihat masalah, misalnya itu dari seorang laki-laki dan perempuan. Ini yang harus diketahui. Next. Nah, intinya bahwa bagaimana kita memanajemen atau mengatasi konflik-konflik tadi itu adalah sebetulnya kembali ke sikap kita. Bagaimana kita menyikapi konflik-konflik perbedaan pendapat tadi itu adalah di sikap kita. Next. Bagaimana kita menyikapi yang baik, bagaimana sikap kita itu adalah nanti mempengaruhi konflik ini seperti apa nanti jadinya. Nah, lanjut. Agak susah Pak ya ini slide-nya. Nah ini untuk yang manajemen konflik ini karena tergantung sikap kita. Itu untung saya nge-print. Saya nggak apa. Ini nggak bisa next ya, operator. Jadi saya harus ngepak. Sepertinya next-nya ya kesulitan ya ini ya. Iya dok. Saya nggak bisa kok ya mengenek sendiri. Nah ini pengelolaan konflik ini tadinya memahami masalah, kemudian apa permasalahannya, kemudian bagaimana solusinya. Intinya adalah seperti itu. Apa masalahnya dibicarakan dengan baik-baik, kemudian seperti apa solusinya disepakati, pelaksanaannya seperti apa, dievaluasi. Lanjut, next. Kemudian pada saat ini bahwa ada strategi menang kalah ya, kadang-kadang kan strategi saya harus menang, saya kalah, ini yang nggak baik. Yang baik adalah win-win strategi atau win-win solution, bahwa konflik itu kita selesaikan dengan baik, semuanya saling menghargai dan semuanya baik. Next. Nah, ini strategi yang detailnya, saya kira tadi hampir sama sebetulnya, bahwa bagaimana konflik ini kemudian bagaimana kita mau menghadapinya, bagaimana mengevaluasinya. Tentunya dibutuhkan keterbukaan, empati, kita harus suportif, berpikir positif, kemudian juga secara adil gitu ya. Next, lanjut. Ya, jadi sebetulnya intinya harus masing-masing harus belajar dan menghargai, hormati hak pasangannya, kemudian harus bisa membedakan mana konflik, mana beda pendapat. Saat masalah semakin panas. Lanjut. Nah, intinya dalam membina suatu hubungan keluarga adalah kuatkan visi misi atau visi kita mau berkeluarga itu seperti apa. Tata
peran secara adil seperti apa. Kemudian tadi keterampilan komunikasi ini harus kita jalin. Kita ini next. Nah, cara komunikasi efektif dalam keluarga tadi juga sudah disebutkan bahwa sesuatu itu harus kita lakukan, harus kita ini dengan respect, saling menghargai, kemudian empati, saling menghormati, saling memahami, audible, bahwa kita itu bisa didengarkan, bahwa bahasa kita itu baik. Kita pun juga harus bisa mendengarkan, belajar mendengarkan, terus apa yang kita sampaikan juga jelas. Kita juga harus tidak kemudian menganggap rendah orang lain, menganggap rendah pasangan kita harus saling. Next. Nah, intinya jadi bahwa jangan pada saat ada konflik-konflik di dalam pasangan, dalam rumah tangga atau calon pasangan kita itu harus mendekat, jangan justru menjauh. Pada saat ada konflik kita menjauh akan justru semakin menjauh karena saling misalnya yang menjauh itu mengkritik, menyela, kemudian menyalahkan, kita tidak gengsi karena mau mendekat, itu akan membuat sesuatu hal yang tidak baik. Nah, ini akan menjadi malah bentengnya itu semakin tinggi karena egonya semakin tinggi. Tapi yang gambar yang pertama ini kan saling mendekat yang tidak baik. Dia mendekat, saling bersenderan, tapi coba lihat mukanya, ini adalah saling mendekat yang tidak baik. Jadi masih manyun, mendekatnya harus dengan gambar yang kedua, bahwa kita saling mendekat pada pasangan, jangan menjauh. Tapi seperti ini setelah ada pernikahan tentunya, jangan kemudian belum ada pernikahan sudah mendekat, karena kata dokter Rama suruh mendekat, mendekatnya harus seperti ini, jadi mendekat. Ya tidak kan, berarti kan harus setelah ada pernikahan, kita pada saat ada konflik jangan sampai kita menjauh, tapi justru harus mendekat. Lanjut. Mendekatnya kita, saling kedekatan kita dengan pasangan kita, tentunya kita harapkan sampai kaki nini, sampai tua seperti ini kita selalu mendekat, saling ngobrol-ngobrol bareng, sharing, kalau ada sesuatu kita bicarakan, menurunkan ego, mengalah demi keluarga. Yo wis Mbah Putih, Mbak Tri, aku ngalah. Nah, ini berusaha menyesuaikan dengan harapan pasangan. Yo, Mbah Kakung. Nah, ini kita harapannya kan pada saat berkeluarga tentunya kan sampai bersama seperti gambar ini, seperti Mbah Putri, Mbah Kakung. Kita menurunkan ego, bisa cepat meminta maaf, juga cepat memaafkan. Ini sesuatu hal yang mungkin mudah ditulis, tapi sulit juga dilakukan apalagi pada saat ada konflik, ada emosi. Ini hal-hal ini juga harus benar-benar ego kita yang harus diturunkan. Next. Saya kira ini sudah slide akhir ya. Kita tidak membentengi ini. Kita kembalikan apa tujuan pernikahan kita. Next. Bahwa pernikahan kita ini tadi kan adalah membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, keluarga yang rukun, keluarga yang damai, di dalam sakinah, keluarga yang rukun dan damai, kemudian di dalam mawadah, di dalam kecintaan, bahwa di dalam kecintaan kita warohmah, seperti nama saya, kasih sayang. Jadi kerukunan, kedamaian dalam sebuah keluarga yang dipenuhi dengan rasa cinta dan rasa kasih sayang untuk tentunya menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini ya tujuan pada saat kita menikah. Tentunya ada kerikil-kerikil yang selalu ada permasalahan di dalam hubungan-hubungan pada saat kita dengan pasangan kita, nanti dengan anak-anak kita, itu adalah suatu yang fitrah, suatu yang alamiah. Tapi bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita mengkomunikasi, bagaimana kita menyiasati, ini adalah hal yang harus kita perjuangkan, hal yang harus kita jalankan sebagai suatu yang kita tuntunan Rasulullah yang kita ikuti untuk menggapai tadi ridha Allah. Demikian Dr. Cuita, terima kasih.
Baik, terima kasih Dr. Rahmawati atas penjelasannya yang sangat informatif tentang manajemen konflik. Nah, ternyata Dok, masih banyak nih teman-teman yang masih salah kaprah atau salah persepsi tentang konflik. Bukan A, kebanyakan berpikir A melawan B. Ternyata yang benar adalah A dan B melawan konfliknya. Ya, begitu ya dokter ya? Iya, betul. Baik. Banget ya. Baik, kita mau langsung tanya jawab atau kita mau foto dulu nih, Dokter Gina? Kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya dok ya. Oke, tanya jawab dulu ya. Oke. Baik, untuk sesi pertanyaan dimulai dengan satu termin terlebih dahulu. Satu termin terdiri dari 3 pertanyaan. Jadi teman-teman silahkan kirim pertanyaannya sekarang ya. Oke, sudah mulai banyak yang sudah masuk ya Dokter Juwita. Nah, ini ada yang lucu nih, Dok. Jadi pertanyaannya berturut-turut. Yang pertama nanya, apakah kalau menikah dengan sesama anak tunggal bagus atau enggak? Nah, pertanyaan selanjutnya dari orang yang berbeda, kalau sesama anak bungsu bagus atau tidak? Karena bisa sama-sama saling mengalah atau enggak. Nah, pertanyaan yang selanjutnya lagi, kalau menikah dengan wanita yang lebih tua, bagaimana? Apakah ada kesulitan? Selanjutnya ada yang nanya lagi nih dok, kalau seumuran apakah berpotensi untuk cerai? Untuk Dokter Dini, saya persilahkan terlebih dahulu. Pertanyaannya bertubi-tubi ya. Iya dok, sama. Semoga semoga saya kuat menghadapinya gitu. Tentunya dari orang yang berbeda ya dok. Oh gitu. Atau tonggo. Tonggo dewe. Tonggo deh. Baik. Kalau dengan anak tunggal, dengan anak bungsu, dengan anak sulung sekalipun, mereka seperti tadi ya, masing-masing orang itu punya tempahannya sendiri-sendiri. Ya, memang di beberapa literatur disebutkan bahwa kalau anak sulung tuh biasanya lebih mandiri, anak tunggal tuh lebih bungsu lebih manja gitu. Kalau anak tunggal hati-hati, orang tuanya protektif banget. Tapi tadi apapun itu lihat secara keseluruhan. Jadi misalnya si anak tunggal tapi dia dalam mengolah kemandirian dalam keluarganya dia itu dikenalkan tentang kemandirian, dikenalkan tentang tanggung jawab, dikenalkan dengan rasa sayang. Ya aman aja. Gitu juga dengan bungsu dengan bungsu. Bisa jadi si bungsu pertama dia harus melindungi keluarga besarnya. Karena mungkin finansialnya lebih mapan, IQ-nya lebih bagus, daya nalar pemecahan masalahnya juga lebih maksimal, dengan background keluarganya yang dalam tanda kutip dia yang dalam tanda kutip keluarganya kurang harmonis, tapi akhirnya dia yang harus menyelesaikannya. Hebat kan? Dibandingkan yang satunya lagi mungkin dia karena dalam perlindungan kakak untuk yang pertama tadi, yang kedua bisa jadi karena kakak-kakaknya sangat sayang pada si adik bungsu ini, akhirnya dia dilindungi sekali. Jadi bukan selamanya anak bungsu itu menjadi anak yang manja, enggak gitu ya. Jadi lihat bagaimana ketika dia marah apa yang dia lakukan, ketika dia menghadapi masalah jalan keluar apa yang dia pilih, ketika dia sedang dihadapkan pada 5 tugas dan itu harus selesai dalam waktu cepat, apa yang akan dia lakukan. Jadi tadi bisa dalam tanda kutip bisa aman, tapi juga bisa kurang aman ya kalau background-nya kurang maksimal. Lalu
apalagi menikah dengan yang lebih tua. Mana nih usia? Kalau catatan saya usia menikah lebih dari 3 tahun lebih tua gitu ya. Nah, tua mudanya usia dalam menikah itu lihat bagaimana kita menilai si calon kita. Kalau dari hadis diterangkan, kalau kamu ingin melihat seseorang, lihat teman dekatnya. Ya, kalau mau lihat si Dokter Juwita, lihat teman dekatnya. Teman dekatnya Dokter Catur gitu ya. Bagus berarti ya. Kenapa? Langsung tersipu malu. Nah, Dokter Catur anak baik kok ya. Nah, di Bapak sini, baik. oh iya, Pak ya, Bapak. Udah nggak aneh Bapak. lagi, Dok. Nah, di sini kita punya gambaran bagaimana bagaimana dia berteman, bagaimana dia mementingkan keluarga dan temannya, bagaimana dia berinteraksi. Misalnya, kita ketemu dia pada saat jalan akan pulang, kita ngelewatin pemuda lagi mabok di pinggir jalan. Biasa ya, sweet gitu. Ternyata berkelanjutan, dia ngelacak rumah, lalu melakukan PDKT. Silakan, berani nggak kita menerimanya? Karena tadi ternyata dia dalam lingkungan yang kurang baik, gitu. Lalu kalau usia 3 tahun itu tidak terlalu jauh beda ya, walaupun misalnya lakinya umur lebih muda dibandingkan si perempuan. Contoh nyata, dan ini bukan dongeng, bukan fiksi, adalah Rasulullah. Jaraknya lumayan jauh ya, tapi ternyata Rasulullah punya kepribadian yang bagus, Khadijah juga punya rasa sayang yang bagus, kepribadiannya bagus, why not? Gitu. Oke. Intinya tadi check and recheck, ya, dari teman, kemudian nanti keluarganya, kemudian dari saudara-saudaranya, apa informasi yang kita dapat. Jadi kalau di psikiatri kadang kami ganggu, udah di tes MMPI belum, begitu ya, ya Allah. Saking paranoidnya tuh ya. Harus itu, biar aku Dok, gitu. Iya, jadi ada barang buktinya. Kalau di ibu sendiri gimana Dok? Sulung bungsu atau bungsu? Kami bungsu-bungsu. Jadi seru banget ya, manja sepanjang hari ya. Jadi Manis curcol aja. ya. Baik. Kalau Dokter John ini gimana Dok? Bungsu-bungsu nggak Dok? Ya, nah beda. Beda. Baik Dok. Iya. Jadi begini Dokter Catur, karena instruksi Dokter Catur harus jawabannya biologi, maka saya sami'na wa ata'na ya. Jadi jawabannya harus biologi juga. Jadi memang ketika merangkum dari 3 pertanyaan itu, umur lebih tua atau yang bungsu, mas sulung dan segala macam, intinya ketika pernikahan itu adalah kita mengkoreksi di dalam pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kenapa begitu? Karena ketika kita nanti bikin anchor, di dalam hipnosis itu kita sebut juga ada anchor. Kita anchorkan misalnya kalau yang lebih tua nanti akan ada masalah atau seumuran ada masalah, karena kita terlalu banyak data-data yang kita terima. Kita masukkan semua data itu akan masuk dan disimpan di dalam suatu reservoir yang besar yang disebut juga dengan amigdala, dan amigdala nanti untuk memorinya di hipokampus. Nah, nanti itu di pikiran bawah sadar itu akan terframing misalnya, wah nanti kalau misalnya seumuran akan cekcok. Nah, data-data itu tersimpan. Ketika tersimpan, kemudian tapi dikoreksi oleh korteks kita. Kan korteks kita bertugas mengkoreksi. Oh enggak, menurut teori ini, jurnal ini, segala macam kita baca gitu kan, yang bagus-bagus. Tetapi di pikiran bawah sadar, apalagi ada kata-kata dari tetangga, dari saudara, itu akan tersimpan. Nah, sekarang konflik antara pikiran bawah sadar yang tersimpan di dalam reservoir itu
dengan korteks yang selalu mengkritisi bahwa ada sesuatu yang bersifat objektif dan tidak bersifat subjektif, itu akan mengalami suatu pertempuran. Jadi jangan sampai kita belum menyelesaikan masalah di pikiran bawah sadar, anchor bawah sadar, framing bawah sadar, ketika sudah menikah, kemudian menemui masalah, akhirnya keluarlah data-data bawah sadar. Oh iya, pantas saja. Saya nyesal juga ya menikah seumuran. Nah, itu keluar juga akhirnya. Padahal itu data-data bawah sadar yang tersimpan di reservoir, yang disebut juga amigdala. Nah, jangan sampai ketika kita belum berdamai dengan pikiran bawah sadar kita, hal itu akan menjadi bom waktu ketika ada masalah di depan, sehingga nanti pikiran bawah sadar itu akan muncul. Wah iya, pantas aja saya kualat ya, pantas aja nih saya jadi sial begini, pantas aja. Nah, semuanya yang tadinya kita mau menikah itu tadinya pikiran sadar secara korteks, akhirnya yang kita belum berdamai atau framing-framing negatif di pikiran bawah sadar itu akan muncul semua ke permukaan, dan ketika muncul ke permukaan, semua data-data yang negatif itu akan memperkuat kita di dalam berpikir, sehingga timbullah generalisasi terhadap suatu masalah, sehingga kita menjadi tidak matang. Dan akhirnya ya udah, ketika semuanya sudah dikuasai bukan selain korteks, dikuasai oleh sistem limbik, akhirnya keputusan ya insya Allah sih bisa kita prediksi seperti itu ya. Baik. Dokter Rahma, boleh menambahkan, Dok? Saya mungkin hampir sama ya sama Dokter Dini. Jadi itu bukan harga mati, bukan sesuatu hal yang mutlak. Karena kan banyak hal yang mempengaruhi tadi kan pada saat dia bungsu atau lebih tua atau mungkin dia sulung itu kan ada faktor-faktor yang melibatkan pola asuh, bagaimana dia kemudian diasuh oleh keluarganya. Belum tentu yang bungsu itu kemudian manja banget, kemudian yang sulung itu selalu dewasa, itu tidak selalu seperti itu. Karena pola asuh itu sangat mempengaruhi juga, kemudian lingkungan juga mempengaruhi. Dan juga ada kalanya seseorang itu kan dari tadi secara biologisnya dari Dr. John itu kan juga bisa fleksibel, beradaptasi. Pada saat ternyata pola asuhnya baik, lingkungannya baik, walaupun secara orang Jawa nih gitu ya, orang Jawa atau misalnya familial kekeluargaan, oh anak cilik paling cilik oh nggak boleh sama anak paling kecil gitu. Itu kan mungkin kan dilihatnya karena secara kultur, secara budaya, kemudian secara kekeluargaan. Tapi bisa jadi pada saat memang itu terjadi dalam keluarga itu, bisa terjadi dalam dilalah terjadi dalam keluarga itu, walaupun mungkin dukungannya keluar pola asuhnya bagus, lingkungannya bagus, tapi karena memang sudah seperti itu, pada saat bertemu dengan orang lain bisa saja kan malah menjadi suatu pendewasaan. Bisa itu juga bisa terjadi pendewasaan bahwa antara ada komunikasi, kemudian ada saya kok seperti ini, kamu kok juga ternyata kayak gini ya, kita kok podo-podo, berarti baiknya seperti apa? Ini kan berarti suatu manajemen konflik yang baik. Oh, aku paling kecil, aku manja, kamu juga manja ya, Dokter Dini. Jadi akhirnya menjadi suatu yang dewasa nih ya kan. Berarti kita harus nggak boleh manja-manja. Kadang-kadangnya saling bermanja, tapi nggak boleh bermanja terus-menerus. Nah, ini bukan menjadi suatu hal yang perlu ditakutkan. Jangan sesuatu hal yang mungkin tadi seperti Dr. John bilang yang nanti akan menjadi kambing hitam bahwa saya kan seperti ini, bukan, bahwa ini sesuatu hal yang bisa disolusikan, bisa disikapi, bisa kemudian diadaptasikan dengan berbagai hal yang mungkin akan bisa dilakukan. Itu Dokter Satu. Baik, terima kasih. Nanti nggak takut kalau paling kecil sama paling kecil tuh nggak jadi nikah ya. Kalau takut konsul ke Dokter Dini aja. Oh, ya. Iya, betul. Calonnya Juwita urutan berapa Juwita? Belum ada. Masih menghitung urutan keberapa ya? Oke, ini pengumuman juga ya. Kalau belum ada ya. Oh iya. Baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Jadi tadi bisa membantu break the stigma yang ada ya dokter ya. Karena beberapa culture masih mempercayai tentang hal-hal tersebut ya dok ya. Ternyata dipengaruhi oleh pola asuh dan lingkungan terdekat.
seperti itu ya teman-teman. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua, dokter. Silakan dokter Catur. Baik, ini pertanyaannya, Dok, bagaimana jika laki-laki bilang siap menikah, tetapi belum berpikir ke depan? Misalnya, belum memikirkan soal tempat tinggal, malah gajinya habis untuk beli-beli hal yang disuka. Contohnya iPhone terbaru sampai puluhan juta, kemudian sepatu-sepatu basket yang mahal, tas mahal. Apakah itu tergolong bentuk belum dewasa karena belum tahu prioritasnya? Atau memang karena masih lajang ya dok, jadi dia belum ada yang mengarahkan. Sudah saya sarankan untuk menabung, tapi masih sama saja suka beli-beli Kak. Nah, bagaimana ya dok untuk menghadapi yang seperti ini? Dokter John boleh menjawab yang pertama, silakan dokter. Oh gitu ya. Ya, terima kasih dokter Catur. Jadi fenomena kepada generasi Z, generasi rebahan dan setengah milenial itu memang banyak yang seperti itu, banyak mengkonsultasikan. Dok, ini pengen cepat-cepat nikah, tapi kok persiapan sepertinya minus, bukannya nol gitu ya. Nol masih syukur lah, masih bisa kita mau ke atas, tapi ini kok masih minus karena lebih besar pasak daripada tiang. Oke. Nah, jadi ketika lebih besar pasak daripada tiang, ini kita mau bertempur, ini bagaimana? Nah, karena saya bahasa biologi, harus saya bahas biologi juga. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita ingin berkomunikasi, menyampaikan kepada pasangan kita sampaikan. Tetapi satu, di dalam komunikasi jangan menggurui. Ketika kita mau mengkomunikasikan itu menggurui, dan itu merupakan suatu data baru, misalnya sang laki-laki ini digurui oleh sang calon istrinya, ketika masuk data baru itu, dia akan di dalam sistem amigdala itu bersifat fight or flight. Jadi ketika data itu merupakan suatu data yang baru, kemudian mengganggu kenyamanannya, dia akan mengirim sinyal kepada amigdala itu akan mengirim sinyal dan mengatakan bahwa itu adalah suatu ancaman. Jadi kita perhatikan cara berkomunikasi. Jadi komunikasi itu adalah perlahan, tapi pasti dan konsisten. Jadi jangan langsung, wah ini pakai jurnal ini, menggurui ini, atau bagaimana, nanti ketika dia merasa terancam, amigdalanya akan mengirim sinyal, ini adalah suatu ancaman. Dan ketika suatu ancaman yang tadinya niat sang wanita ini baik, itu akan dipersepsikan menjadi sesuatu yang tidak baik. Dan malah dia akan menjadi kontraproduktif. Yang tadinya kita mau bersama-sama, dia menjadi kontraproduktif, itu malah menjadi masalah. Nah sekarang niat yang baik ini sampaikan dengan cara yang baik, sehingga amigdalanya tidak berbunyi alarm. Ketika alarm sang laki-laki itu mengatakan, wah ini udah mulai ngatur-ngatur, ini ancaman. Nah, ketika ancaman, yang tadinya mau bersama, malah tambah menjauh. Jadi kalau secara biologinya ya, dokter Catur, ya ini kita usahakan bagaimana si sang calon ini, biar alarm amigdalanya ini tidak mengirim sinyal bahwa ucapan atau nasihatnya ini merupakan suatu ancaman. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik, terima kasih Dokter John. Jadi pun seandainya pasangan calonnya begitu sekalipun ya, tetap kita juga menggunakan cara komunikasi yang nggak bikin lari gitu ya. Baik, Dokter Rahma, bagaimana pendapatnya dok? Saya rasa juga memang kembali ke komunikasi, komunikasi antar laki-laki dan perempuan, maksudnya antar. Tapi menunjukkan kalau laki-lakinya belum dewasa nggak sih dok sebenarnya? Gimana? Tapi menunjukkan kalau laki-lakinya belum dewasa nggak kalau menurut Dokter Rahma? Sepertinya kan kita tidak bisa langsung menjudge ya bahwa dia itu seperti itu. Oh, misalnya nggak dewasa, bisa saja kan berarti kan kita perlu komunikasi, perlu diskusi, kemudian perlu kesepakatan bersama. Kamu misalnya, ayo kita rencanakan kalau misalnya kita mau menikah di bulan apa sih yang akan kita lakukan bareng-bareng, apa prioritas yang kita akan targetkan misalnya. Mungkin kan dia mempunyai apa Pak? Tadi beli HP baru, beli macam-macam baru, coba bisa saja kan ada latar belakangnya juga, atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan.
Lusa sepatunya udah nggak bagus lagi. Iya. Siapa tahu karena mempersiapkan pernikahan, jadi butuh HP baru, butuh ini baru, butuh ini baru. Intinya kita tidak boleh berpersepsi yang negatif dulu, karena pada saat kita sudah berpersepsi yang negatif, unconscious kita udah berpikir yang tidak positif atau suudzon itu, kadang-kadang kan kita akan membuat sesuatu hal yang positif itu jadi menjadi susah. Tapi kalau misalnya memang realitanya memang seperti itu, dia belanja seperti itu padahal belum ada persiapan, berarti kita kembali, ayo kita ajak misalnya membuat suatu kesepakatan bahwa satu hal tadi, bahwa laki-laki itu ingin dihargai, bahwa laki-laki itu adalah suatu kepercayaan, bahwa dia itu bisa mengayomi lah, bisa masuk dari situ. Kamu kan besok misalnya seorang kepala rumah tangga, kayaknya kita baiknya mana dulu nih, ya wanita kan bisa mengalah atau misalnya bisa masuk dengan bahwa kamu punya rencana apa untuk kedepannya, ayo kita membuat suatu kesepakatan, mau membuat perencanaan, kita mau seperti apa, kalau misalnya. Nah, masuknya hal-hal seperti ini kan menjadi agar menjadi tidak terbawa tidak dewasa atau misalnya boros dan sebagainya. Biar nggak dilabel duluan ya. Dilabel duluan, iya. Baik. Walaupun mungkin realitanya kadang-kadang kan misalnya wanita mungkin kesulitan untuk itu, tapi kembali kita coba mendudukkan bahwa dia seorang laki-laki, bahwa dia nanti akan menjadi seorang pemimpin tanpa menggurui, justru kita akan mengikuti dia sebagai seorang ini nanti seperti apa. Pasti kalau misalnya ditanya secara baik, dalam situasi yang baik, dengan pendekatan yang baik, saya kira seorang laki-laki secara naluriah pasti tetap akan memberikan visi misinya. Oh ini nih saya gini-gini, walaupun saya sekarang beli ini, tapi besok gini-gini. Lah pada saat walaupun saya sekarang beli gini-gini, besok saya akan gini lah. Kita ambil besok yang kayak gini ini, berarti oh ya mau mulai kapan nih kita mau merencanakan itu, masuk dengan baik. Baik, sudah terima kasih Dokter Rahma, kita sudah terbayang ya bagaimana menghadapinya. Dokter Dini, bagaimana Dok terkait dengan kondisi seperti ini? Dulu suami suka begitu nggak Dok? Suami tipe anak bungsu tapi perfect gitu ya, jadi ngirit. Ngirit. Ya Allah, curcolnya berkelanjutan nih gara-gara Dokter Catur nih ya. Nah, memang untuk komunikasi itu butuh butuh cara, butuh trik yang harus smooth gitu. Karena langsung Dokter John yang jawab ya, jangan jangan langsung menjudge, nanti dia reject. Emang benar, karena labeling itu sudah begitu dia diutarakan, kamu tuh boros. Akhirnya, dan kita juga manusia ini punya kebiasaan yang tidak nyaman itu memorinya lebih nancep, lebih lama tersimpan dibandingkan hal yang menyenangkan, misalnya kayak tadi, suatu saat pada saat menikah, ketika mereka ada masalah keuangan, ada namanya alam bawah sadar. Itu memori yang nggak enak tuh muncul. Kamu udah mencap saya boros, kamu sudah menstigma saya negatif. Itu yang kita antisipasi ke depannya ya. Memang nanti ada namanya seperti yang disampaikan Dr. Rahmawati, ada manajemen keuangan. Ya, jadi pada saat satu keluarga akan dibentuk, memang sih belum begitu terbayang ya akan jadi apa keluarga ini. Cuma si calon istri sudah melihat nih, kira-kira kebiasaan calon suaminya seperti ini. Nanti apa yang akan dia lakukan? Ya, jadi yang ambil alih kayak kita naik perahu. Perahu itu dijalani oleh 2 orang. Kemudian ketika ada satu hal itu nggak boleh istirahat dua-duanya kan ya. Salah satu harus ambil alih. Nanti dari sekarang kalau harapan saya dibuat apa yang akan dilakukan kira-kira. Kayaknya ini ketularan juga ya Dok, sudah Dok.
benar ya. Kelihatan agak pelitnya udah mulai kelihatan. Dari awal udah pelit banget istrinya. Pelit banget, ya. Kita ini udah jam 3 kita, sudah 2 pertanyaan kita jawab. Kita lanjutkan pertanyaan lagi. Baik dok, boleh kita tutup saja ya dok ya untuk sesi pertanyaannya karena sudah deket azan asar. Betul. Itu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga membantu teman-teman. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung menghubungi dokter-dokter dok. Boleh direct message ya dok di Instagram. Silakan. Kalau dokter Rahma ada Instagram dok? Ada, walaupun belum nggak aktif banget. Boleh disebut dok alamat Instagramnya Ya, Instagramnya rah_mau. Oh, rah_mau. RAH_MAW. Ini Tapi maunya emang belum macan atau kucing dok? gimana? Maunya itu Mau. atau Mau. gitu ya? Sepertinya cewek ya. Oh, Oke. ya. Nanti kucing ya. Oke, baik. Dokter John, Instagramnya? Ya, karena Instagramnya baru 2 hari, silakan aja di Instagram itu baru jadi ya. Oke, baik. Semen, tulisannya @semen_padang_hipnoterapi. Oh, ya. Hipnoterapi Semen Padang. Kalau Semen Padang itu hipnoterapi. kita jadi berasa pingin beli semen Padang gitu ya dok? Oh, nggak ada hubungan. Saya Oke. Saya cuma numpang praktek aja itu. Oke, baik. Dokter Dini? Paling gaptek nih ya. Jadi ke email aja. dinialfan@gmail.com. Karena Instagram dipakai anak. Nggak punya Instagram. Ngirit ya. Gabung ya dok? Ngirit. Dini Alfan gabung. Oke, dinialfan@gmail.com. Oke, baik. Dokter Juwita. Baik, terima kasih dokter-dokter dan dokter catur. Kita memasuki penghujung acara yaitu foto bersama, penjelasan tentang presensi dan closing statement. Baik, kita mulai dari foto bersama dulu. Teman-teman boleh nyalakan videonya sebentar sambil dipasang senyum manisnya. Nangis gitu. Oke, saya screen capture ya. Jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Senyum mau akad. Senyum mau akad. Dokter John mau akadnya kayak gitu ya senyumnya? Sudah lupa. Memorinya hilang. Sudah lupa. Mati pernikahan soalnya dok, jadi masih. Ya. Kalau yang ingat biasanya perempuan. Tanyakan dengan perempuan. Kalau laki-laki kan hipokampusnya lebih kecil. Oke. Oke, baik, sudah. Baik. Selanjutnya, Mbak Operator minta tolong membuka slide moderator. Mbak Najma. Sepertinya udah disiapin, tinggal diluncurin, Mbak Najma. Oke, sambil menunggu linknya, teman-teman, link akan dibagikan di grup juga, di YouTube juga. Jadi tenang, jangan panik, jangan bertanya-bertanya di fitur chatnya, karena tetap pasti akan dijelasin. Baik, linknya akan dibagikan dan tolong diisi sesuai data yang diminta. Jangan lupa batas pengisiannya itu sampai jam 21 waktu Indonesia bagian Barat hari ini. Mohon diisi emailnya dengan yang benar. Mohon di cross check lagi sebelum mengisi email dan nama Anda. Kemudian e-sertifikat paling lama akan dikirim dalam waktu 3
kali 24 jam ke email Anda. Terima kasih. Baik. Baik, kita masuk ke closing statement ya dokter ya. Baik. Untuk dokter Dini, dipersilahkan dok. Boleh ditutup share Ya. screen-nya? Oke. Jadi intinya tadi ya, kita kepribadian bisa berubah, itu tergantung dari kerja keras dan kemauan kita. Oke, semoga setiap usaha kita mendapat keridhaan dari Allah sehingga kehidupan kita juga berjalan dengan aman dan surga insya Allah yang ini ya balasan kita semua, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dini. Yang kedua, silakan Dokter John menyampaikan closing statement-nya. Baik. Ya, terima kasih Dokter Catur pada hari ini, dan mudah-mudahan pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat dan kita juga mengevaluasi di dalam kehidupan ini antara conscious dan subconscious mind, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan ketika kita bisa mengevaluasi dan bisa mengkoreksi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita, mudah-mudahan kita bisa menemui jalan yang lebih baik dan juga lebih dewasa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dokter Rahma, boleh? Ya. Teman-teman sekalian, memasuki bahtera rumah tangga, suatu hal yang baru adalah sesuatu dunia yang baru. Ada memadukan dua individu yang berbeda antara yang tadinya belum dikenal menjadi sesuatu hal yang akan menjadi satu, tidak hanya individu satu dengan individu yang satunya, tapi juga memadukan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Tentunya akan ada hal-hal yang menjadi suatu masalah, beda pendapat, perbedaan karakter, konflik, dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang tidak perlu ditakuti karena itu bisa dijalani dengan sebaik-baiknya. Niatkan secara baik untuk menyempurnakan tadi separuh agama, mencari ridho Allah. Insya Allah dengan niat baik, apapun yang terjadi dalam suatu hubungan, kemudian adanya dua kolaborasi untuk membentuk suatu bahtera rumah tangga, insya Allah nanti akan baik. Pokoknya tetap memasukkan pikiran yang positif. Dan jangan lupa bahagia, Dokter Catur, Dokter Juwita. Baik, dari saya, terus terang saya terkejut ya waktu bikin judul. Ternyata ketika kita menikah, kita ngomong kita akan I accept gitu ya. Kita nggak denial lagi, kita nggak bargaining lagi, tapi kita acceptance dengan dia. Alam bawah sadar Dokter Catur. Saya Dokter Juwita, silakan Dokter Juwita. Baik, terima kasih dokter-dokter. Dari saya, sebelum mencintai orang lain, jangan lupa untuk mencintai Allah, Tuhan, dan jangan lupa untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Baik, begitu dari saya dan narasumber. Kami berdua, Dokter Catur, pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih sudah mau sharing untuk para narasumber. Semoga menjadi amal jariah. Amin. Kami pamit undur diri. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, matur nuwun Dok. Terima kasih waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Minggu depan kita ngobrol apa ya Juwita? Oh iya, minggu depan kita bakal ngobrol tentang tidur, karena banyak banget dok yang curhat. Aduh kak, saya susah tidur. Aduh kak, susah tidurnya bikin Memang stres. cocok. Habis nikah kita tidur ya. Apa tidur ya dok? Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih Dokter John, Dokter Rahma, Dokter Ya, Dini. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Aku share audio ya? Kamu ngapain? Yang tampilan terima kasih ya enggak? Udah. Yang di Zoom. Oh, yang di Zoom. Apa aja. Tak share audio. Oh, nggak bisa ya? Berarti kamu share audio. Oh, aku nih.
Ternyata ini aku yang nggak jurnal, tapi wah. Nah, isi dong. Gana guys. Jadi pergi ya udah hati-hati. Audionya masuk gak ya? Apa masih yang zoom ya? Di desain ini minggu depan kalau ada lagi kesini aja. Apa sih? Disambi-sambi dia tuh gemes aku. Walah ini. Dia CP-nya kan. Harus mantau kan ada beberapa yang di share di Bakal di awal waktu di apa namanya tengah-tengah peraturan, terus di akhir link insertif. Kelihatan nggak sih ini? Terus masalahnya ke Diza, Bang? Ya harus cepet-cepet itu. Habis itu udah nggak repot, cuman sebenarnya nggak repot, cuman waktunya harus langsung gitu. Masih. Oh jadi maksudnya dia mantau pada saat pas akhir acara gitu, terus dia nge-share. Suara ngobrolnya baik kan masuk. Jos. Suara ngobrolnya baik kan masuk. Audio input capture. Anjir, masuk.